Hari Bakti Adiaksa yang ke-62, Kejari Buleleng usung tema kepastian hukum, humanis menuju pemulihan ekonomi. Terkait hal itu, Kejaksaan Negeri Singaraja menyusun tema kepastian hukum humanis menuju pemulihan ekonomi dan menyampaikan kinerja Kejaksaan Negeri Singaraja semester 1 hingga Juli 2022 dalam penegakan hukum maupun pencegahan potensi terjadinya tindak pidana, Kamis 28 Juli 2022. Rijal Nyaman SHMH, Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng, didampingi oleh Humas dan Kalsintel Anak Agung Rajanantra SH mengatakan, kita dapat instruksi Kejaksaan Agung, kita lakukan penegakan hukum secara humanis. Jadi, terkait dengan deposit dalam hal penuntutan, maka upaya-upaya humanis itu lebih diprioritaskan. Seperti penuntutan pendekatan keadaan restoratif, nah inilah yang kita prioritaskan. Berikut ini kinerja Kejaksaan Negeri Buleleng semester 1 hingga 1 Juli 2022. Bidang Pitsus. Bidang Pitsus yang mana sebagai bentuk penindakan terhadap tindak pidana korupsi yang merupakan upaya atau represif dalam penegakan hukum. Proses penyidikan terdapat 4 kegiatan, penuntutan perkara terdapat 14 kegiatan, eksekusi perkara terdapat 12 kegiatan, upaya hukum perkara terdapat 7 kegiatan, dan pengembalian kerugian keuangan negara sejumlah Rp1.622.692.933. Sementara itu, perkara yang paling menarik perhatian ialah dalam penanganan perkara LPD Anturan, yang hingga saat ini penyidik Jari Buleleng masih mengoptimalkan aset recovery milik LPD dengan monitoring aliran dana LPD Anturan. Bidang Datun. Bidang Datun yang merupakan pembantu Jaksa Agung yang melaksanakan sebagian tugas dan wewenang, serta fungsi kejaksaan di bidang justisial perkara perdata dan tata usaha negara. Surat kuasa khusus litigasi pendampingan Pemda Buleleng, surat kuasa khusus non litigasi 103, BUMN, BUMD, dan Pemda, serta pemulihan dan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp72.988.000. Bidang Intelijen. Upaya pencegahan merupakan kegiatan preventif sebagai bentuk upaya pencegahan serta edukasi bagi masyarakat guna mencegah terjadinya tindak pidana. Penerangan hukum terdapat 26 kegiatan, jaksa masuk desa terdapat 3 kegiatan, jaksa masuk sekolah terdapat 5 kegiatan, jaksa menyapa terdapat 5 kegiatan, pengamanan dan kepercayaan masyarakat terdapat 1 kegiatan, serta penyelidikan terdapat 6 kegiatan. Bidang Pidana Umum. Bidang merupakan tugas melaksanakan pengendalian, pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, penetapan hakim dan pemutusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pindah bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat, dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum. Berikut ini fungsi PDAM di Kejaksaan Negeri Buleleng. Penyelesaian perkara dengan restoratif justice terdapat 2 perkara. Penuntutan terdapat 137 kegiatan. Eksekusi terdapat 108 kegiatan. Upaya hukum terdapat 2 kegiatan. Dan rumah restoratif terdapat 1 desa loka paksa. Sedangkan dalam penekanan tahun ini adalah kegiatan jaga desa atau jaksa masuk desa, di mana kejaksaan akan fokus pada upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hukum dalam tata kelola penggunaan desa guna mendukung pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, penegakan hukum yang humanis juga menjadi prioritas utama. Dengan kewenangan limitus litis yang dimiliki, maka terdapat perkara pidana umum yang sederhana. Penegakan hukumnya dengan pendekatan humanis dan mengedepankan penegakan keadaan restoratif. Maka dari itu, Jari Buleleng telah berkoordinasi dengan Pemda Buleleng, RSUD, dan pihak lain di mana akan ada rencana pembentukan Balai Rehabilitasi Adiaksa guna melaksanakan perintah pimpinan sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021. Kemudian, tujuan pembentukan Balai Rehabilitasi Adiaksa Buleleng adalah untuk penegakan hukum bagi penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri dengan cara direhabilitasi. Bahkan, upaya ini merupakan terobosan hukum pendekatan restoratif bagi penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng. Namun, keberhasilan pembentukan Balai Rehabilitasi Adiaksa ini tidak terlepas dari dukungan elemen masyarakat, terutama support pemerintahan daerah
serta para legislator Buleleng. Dengan demikian, LPD Tamblang, LPD Unggahan, Bumdes Menjerasem masih menunggu perhitungan dari Inspektorat Buleleng. Kemudian di intelijen. Nah, sasaran intelijen ada di sebelah sana Pak Kasih Intelijen yang memang dari awal sampai akhir slashing benar dalam kegiatan dari intelijen. Upaya pencegahan merupakan kegiatan preventif untuk membentuk upaya pencegahan di sini kami yang boleh dikatakan dengan deterrent serta edukasi bagi masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Itulah tugas Pak Kastel Kasinter. Di samping juga ada penegakan hukum, itu kegiatannya ada lebih kurang 26 kegiatan. Kemudian untuk JMD ini mungkin Bapak Ibu sekalian bahwa panel dari JMD ini jaksa masuk desa itu terdiri dari 3 kegiatan, kemudian jaksa masuk sekolah 5 kegiatan, dilanjutkan dengan jaksa menyapa. Kami menggandeng RRI Buleleng itu ada 5 kegiatan. Kemudian untuk pengamanan aliran kekayaan masyarakat itu 1 kegiatan. Lanjut untuk penyidikan sampai sekarang di bulan Juni itu sudah ada 6 kegiatan. Oke, Pak. Untuk bidang selanjutnya bidang pidana umum. Jadi pidana umum ini dalam hal ini di kurun waktu sampai dengan sekarang bulan Juni itu untuk penyelesaian perkara dengan restoratif justice itu sudah ada 2 perkara, di mana kami pertama kali yang menerapkan RJ ini dan juga diikuti oleh teman-teman di Kejari. Ini suatu stressing dari teman-teman. Kemudian untuk penuntutan itu ada 131 kegiatan. Kami ulangi, 137 kegiatan. Kemudian eksekusi 18 kegiatan, upaya hukum ada 2 kegiatan. Sekarang kami sedang melaksanakan jalanannya rumah restorasi atau balai adiaksa. Kami ulangi, rumah restoratif atau balai adiaksa. Ini ada di suatu desa yang kami tunjuk adalah desa Loka Pakse. Ya. Untuk itu, untuk penekanan pada tahun ini adalah kegiatan jaga desa. Jadi jaga desa ini di mana kejaksaan akan memfokus pada upaya pencegahan, kemudian pelanggaran hukum, tata kelola daripada cara penggunaan dana desa yang untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Kemudian selain itu juga penegakan hukum yang humanis juga kami prioritaskan, utama dengan kemenangan domestis. Jadi domestis ini adalah kami yang sifatnya ya, seperti yang layak tidak layaknya suatu perkara itu dilibatkan ke pengadilan. Yang dimiliki maka terhadap perkara pidum yang sederhana penegakan hukumnya dengan pendekatan humanis dan mengedepankan penegakan hukum restoratif. Kemudian tujuan pembentukan Balai Rehab Adiaksa Buleleng ini adalah untuk penegakan hukum lagi bagi penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri atau korban penyalahgunaan. Ini suatu terobosan dari pimpinan kami bahwasanya merupakan pendekatan restoratif bagi penyalahgunaan narkotik untuk di Kabupaten Buleleng. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Yang jelas kami mohon doanya, kami akan membuat suasana Buleleng ini dengan nyaman dan tenang. Mungkin Pak kasih detail, mungkin ada tambahan sedikit, silakan. Baik Pak, menindaklanjuti dari pertanyaan tadi, di mana konsep penegakan hukum sekarang lebih tajam ke atas, manis ke bawah. Jadi sebenarnya amanat pimpinan pusat bahwa terhadap perkara-perkara yang sifatnya ringan sederhana, yang sifatnya menyentuh rasa masyarakat secara luas, itu pendekatannya dengan penyelesaian
RJ Restoratif Justice ya. Jadi mengembalikan ke keadaan semula. Nah, terkait dengan rencana pembentukan Balai Rehabilitasi Adiaksa ini, memang Kejaksaan membutuhkan koordinasi kerjasama dengan stakeholder terkait, baik itu pemerintah daerah, RSUD, dokter, dan elemen-elemen lainnya. Nah, ini kami sudah berkoordinasi sebelumnya, memang membutuhkan dukungan dana, sumber daya manusia. Nah, nanti kita sebenarnya butuh respon dari teman-teman Pemda. Kami sudah menyediakan sarana hukumnya. Semoga teman-teman di stakeholder yang lain bisa menyediakan sarana untuk kelengkapannya. Ini sebuah cita-cita yang mulia, karena kami memandang sekarang penyalahguna itu adalah orang yang sakit. Jadi mereka orang yang sakit itu harus disembuhkan. Nah, inilah cara yang digunakan. Nanti terhadap penyalahguna korban narkotika, pendekatannya adalah rehabilitasi. Inilah pendekatan RJ juga, karena kita menuju pada permasalahan. Masalah dia adalah masalah dia ada orang sakit, bukan karena kita lagi seorang penjahat seperti itu. Nah, semoga mendapat dukungan dari teman-teman Pemda, Bapak. Kita sudah koordinasi kemarin, dan teman-teman Pemda sangat mengapresiasi. Mudah-mudahan tahun depan bisa dianggarkan dan bisa terbentuk seperti itu. Bentar lagi. Pak, dalam proses penegakan hukum di Kejaksaan ini, kira-kira apa sih kendalanya, Pak? Ya, selama ini memang kendala apa yang Bapak maksud kendala itu pasti ada. Cuman kendala itu ya tidak terlalu menghambat kita untuk mencari keadilan, ataupun kami menentukan, ataupun kami membuka data-data. Jadi intinya ya hambatan itu ada, tapi bisa diselesaikan. Kemudian. Tapi Pak, prioritas ke depan yang akan dilakukan Kejaksaan. Prioritas kami ya satu, ya kami membuat suasana di Buleleng ini jadi kondusif. Kemudian kami berharap untuk penegakan hukum harus dijalankan sebagaimana mestinya. Mungkin proses apa? Ya, silakan. Kita tahu sekarang menjelang tahun politik, jadi kita selektif mungkin, tidak mau diintervensi oleh siapapun. Penegakan hukum ya penegakan hukum. Jadi seobjektif mungkin kita menilai sebuah peristiwa. Jadi kita tidak tergiring ke ranah-ranah kepentingan personal, kelompok dan sebagainya. Nah, terkait dengan prioritas penanganan perkara, kalau di bidang tindak pidana khusus memang kita memprioritaskan untuk perkara LPD aturan, karena ini menyangkut 6.000 nasabah yang nasibnya tergantung. Makanya kita maraton, hampir tidak tidur seharian untuk melakukan skenario rencana penyelidikan, penyidikan dan sebagainya. Nah, syukur-syukur sekarang sudah ada titik terang dan mereka menyadari ada kekeliruan, sehingga kami berharap dalam penegakan perkara khusus yang kami prioritaskan adalah mengembalikan aset-aset masyarakat, dalam hal ini LPD, aset recovery yang kita prioritaskan. Percuma kita menangani perkara